Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang sore hari ini, hari ke-8, Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, iman dan Islam, nikmat hidup dan kehidupan, sehingga kita masih bisa melaksanakan pengajian Ramadan pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Risalah Batetangang, para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan kafarah, fidyah, dan qadha. Perlu kita bedakan dulu kapan kita masuk terkena kafarah dan apa sesungguhnya itu kafarah, kapan orang tertimpa atau terkena kewajiban fidyah, dan kapan orang tertimpa atau berkewajiban qadha. Paling tidak kita harus dulu menjelaskan terkait dengan pengertian dari tiga istilah ini. Jangan sampai ketiga istilah ini campur baur, kita tidak bisa membedakan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Al-kafaratu, yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah kafarah. Al-kafaratu ma'khudatun minal kafri awis satri. Kafarah itu diambil dari kata kafarah. Jadi kata kafarah itu berasal dari kata kafara yakfuru kufran. Jadi pada secara harfiah, secara bahasa, kafarah itu bermakna menutup. Jadi segala sesuatu yang menutup itu disebut dengan kufrun. Makanya orang kafir disebut kafir karena dia menutup kebenaran, dia menutup ketauhidan, ia menutup keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut kafir. Makanya dalam Al-Quran petani itu disebut kafir, tapi dalam makna bahasa atau makna harfiah, karena petani itu suka menimbun atau menyembunyikan biji-bijian dalam tanah, makanya disebut dengan kafar, orang yang menyembunyikan biji-bijian dalam tanah. Nah, wastilahan, tetapi kafarah secara istilah adalah ma yukaffir bihil muslimu an dzambihi min shadaqatin aw shaumin aw itqi raqabatin aw it'amil masakin. Kafarah itu adalah sesuatu yang dipakai oleh orang Islam untuk menutupi dosanya. Jadi segala sesuatu yang dipakai oleh umat Islam untuk menutupi dosanya, baik itu sesuatu yang dipakai menutupi itu min zakat yang berupa sedekah, au shaumin atau puasa, au itqi raqabatin atau memerdekakan budak, au it'amil masakin atau memberi makan orang miskin. Jadi segala sesuatu yang dipakai menutupi atau menebus dosanya, menutupi dosanya disebut dengan kafarah. Makanya fasummiyatil kafaratu bihadzal ismi li'annaha tukaffiru an dzambin aw tughattihi wa tasturuhu. Makanya kafarah itu disebut kafarah karena ia menutupi dosa. Tughatti. Tughatti itu artinya menutup. Wa tasturuhu ya sama, menutup. Jadi menghalangi, menutup, menyembunyikan dosa. Karena kan kita kena kafarah itu karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Sehingga ketika ia ditutup, maka tutupnya itu disebut dengan kafarah. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, kafarah itu yang wajib bayar kafarah itu 4. Satu namanya kafaratu zihar, yang kedua namanya kafaratu qatlin, membunuh, yang ketiga namanya kafaratu
Jima'i nahari Ramadan, kafarah berhubungan suami istri di siang Ramadan. Yang keempat, kafaratu yamin, kafarah karena melanggar sumpah. Nah, yang pertama kafarah zihar. Apa sih yang dimaksud dengan kafarah zihar? Jadi ini zihar ini sebenarnya mirip-mirip cerai. Dia tidak mau juga ceraikan istrinya, tapi tidak mau juga tidur sama istrinya, tidak mau juga berhubungan suami istri dengan istrinya. Makanya dia bersumpah dengan namanya sumpah zihar. Apa itu sumpah zihar? Ayushbih rajulu zaujatahu bimra'atin muharramatin alaihi ala ta'bidi au bijuz'in minha yahrumu alaihi nazru ilaihi. Jadi seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram baginya selamanya. Apakah diserupakan dengan ibunya, diserupakan dengan saudaranya, yang penting diserupakan dengan orang yang mahramnya, dengan perempuan yang mahramnya, perempuan yang haram menikah dengannya selamanya. Nah itu. Apakah diserupakan itu dengan salah satu anggota tubuh yang haram dia lihat, yang haram dilihat oleh suami? Nah, misalnya kazohri punggung, wal batni perut, wal fakhri paha. Misalnya ada seorang suami mengatakan sama istrinya, anti alayya kazohri ummi, engkau itu seperti pundaknya ibumu untuk saya. Karena apa dia serupakan dengan ibunya? Karena dia tidak mau berhubungan suami istri. Dia tidak mau, dia mau ceraikan juga tidak, dia mau berhubungan suami istri juga tidak. Jadi ini perempuan seakan-akan digantung, tidak diceraikan, tapi tidak juga ditemani atau tidak dikasih nafkah batin. Nah, pada zaman jahiliyah, seseorang yang tidak suka sama istrinya itu dan tidak juga mau istrinya menikah dengan orang lain. Jadi kalau dia kan tidak suka sama istrinya ceraikan kan nanti bisa menikah dengan orang lain. Ini tidak, dia juga tidak mau berhubungan suami istri, dia tidak suka sama istrinya, tapi dia tidak mau juga ceraikan. Nah, karena dia juga tidak mau ceraikan, maka dia zihar. Dia zihar. Maka perempuan yang dizihar ini statusnya tengah-tengah. Dia tetap statusnya sebagai istri, tapi tidak mau berhubungan suami istri. Suaminya tidak mau berhubungan suami istri sama istrinya. Dia juga tidak dibebaskan sehingga bisa menikah dengan orang lain. Jadi digantunglah. Makanya syariat atau Allah dan Rasulnya mengharamkan ini. Faghayyara syari'u hukmahu ila tahrimi zaujati ba'dal audi. Oleh karena itu, karena ini menyusahkan perempuan, menyiksa perempuan, maka datanglah ajaran Islam yang kemudian memberikan hukuman pada laki-laki yang mengatakan seperti itu. Apa itu? Jika ingin kembali berhubungan suami istri, maka dia wajib bayar kafarah. Dia wajib bayar kafarah. Kapan dia tidak bayar kafarah, maka dia tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Jadi itu bahayanya. Oleh karena terus bagaimana hukumnya zihar itu? Muharramun, haram. Karena ada firman Allah, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Mereka suami-suami itu akan mengatakan sesuatu yang mungkar. Jadi mengatakan sesuatu yang mungkar dan dosa. Nah, dendanya apa bagi suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram bagi suaminya, menyerupakan dengan ibunya, dengan saudaranya? Itu dendanya di dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah itu disebutkan, walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Jadi suami-suami yang kadung melakukan zihar terhadap istrinya, maka dia harus memerdekakan budak min qabli ayyatamasa, sebelum dia berhubungan suami istri. Jadi dia wajib bayar kafarah dulu. Nah, kalau tidak bisa bayar kafarah,
Faman lam yajid, kalau tidak bisa bayar kafarah dengan memerdekakan budak, maka fasiyamu sahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia juga tidak bisa memerdekakan budak karena hampir sekarang tidak ada budak, ya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Gara-gara omongannya tadi, gara-gara ngomong engkau seperti ibu saya. Dia ngomong begitu karena dia tidak mau berhubungan suami istri, atau dia benci istrinya. Beda kalau menyerupakan istri dengan seorang dekat kita, itu karena memuliakan lain, itu bukan zihar. Itu contoh, ada seorang suami mengatakan sama istrinya, "Wih, matamu kok mirip mata ibu ya?" Tapi maksudnya itu memuliakan, bukan karena benci, bukan karena tidak mau berhubungan suami istri. Maka itu tidak masuk kategori zihar. Jadi yang masuk kategori zihar itu adalah karena dia tidak mau melakukan hubungan suami istri, tidak mau juga ceraikan. Ini masalahnya. Nah, kalau dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, jadi pertama dulu adalah memerdekakan budak. Kalau sekarang hampir tidak ada budak, maka yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau juga tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, maka ia kemudian memberi makan 60 orang miskin. Luar biasa. Makanya kita suami jaga-jaga mulut kita. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang mengatakan sesuatu, karena apapun yang kita katakan itu berdampak hukum pada istri. Contoh, mohon maaf, mengatakan pada istri, pulang kamu ke rumahmu, itu bisa jadi cerai itu. Makanya jangan sembarang ngomong, apalagi menyerupakan istri dengan orang-orang yang menjadi mahram kita. Kami itu seperti saudara saya saja. Kami itu seperti ibu saya, seperti punggung ibu saya. Kami itu seperti paha ibu saya. Kami itu seperti perut ibu saya. Nah, kalau ngomongannya seperti itu nanti jadinya zihar. Jadi laki-laki yang ngomong begitu dendanya luar biasa, merdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan orang miskin. Berat. Jadi jangan dilakukanlah. Yang kedua, kafarah yang kedua adalah kafaratu qatlin. Kafarah karena membunuh. Hanya karena di Indonesia ini kita tidak memberlakukan hukum Islam, sehingga tidak kena ini. Andaikan ada orang membunuh, membunuh itu wajib bayar kafarah. Membunuh tidak sengaja seperti tabrakan, menabrak lalu meninggal orang yang ditabrak, bayar kafarah itu. Dalam Al-Quran itu ada ayat, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh bagi orang yang beriman membunuh orang beriman yang lain, illa khata'a, kecuali keliru. Maka barang siapa yang membunuh keliru, ya fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan budak. Tidak bisa wadiyatun musallamatu ila ahliha, lalu ada tebusan yang kita kasih ke keluarga korban. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, kemudian faman lam yajid, tidak menemukan budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga ada yang mengkiaskan memberi makan 60 orang miskin. Tapi di ayat Al-Quran tidak ada. Sehingga sebagian ulama mengatakan kafaranya membunuh itu cuma 2, memerdekakan budak dan bayar tebusan. Yang kedua, berpuasa dan bayar tebusan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Betapa berharganya nyawa itu. Makanya untung kita ini di Indonesia. Coba kalau hukum Islam di Indonesia, maka setiap yang membunuh tanpa sengaja, misalnya keliru bertabrakan, kan tidak ada yang sengaja tabrakan itu, kecuali memang ingin bunuh diri. Semua orang tidak mau tabrakan, tiba-tiba menabrak lalu meninggal. Kalau hukum Islam itu, maka dia wajib membayar kafarah dalam bentuk memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di samping itu bayar tebusan. Kecuali kalau yang keluarganya mengikhlaskan, Anda perlu, tidak ada masalah. Tapi kapan menuntut, bayar tebusan. Untung dan tebusannya itu mahal karena 100 onta. Luar biasa. Makanya
Jaga, hati-hati, hargai nyawanya orang. Jangan sampai kita kena kafarah seperti ini. Yang ketiga, kafarah yang ketiga adalah kafaratu jima'i nahari Ramadan. Yaitu kafarah karena berhubungan suami istri di siang Ramadan. Ya, itu kena kafarah. Jadi kafarahnya apa? Sama. Satu, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Makanya ya, terutama pengantin baru, hati-hati. Karena kapan ada pengantin baru, biar juga pengantin lama, kalau melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka kena denda kafarah berupa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, beri makan 60 orang miskin. Berat. Padahal cuma berhubungan suami istri. Kan boleh di malam hari, yang dilarang siang. Makanya sabar saja. Ditahan-tahan dululah. Jadi makanya jangan dekat-dekat dengan istrinya kalau siang-siang Ramadan. Ya meskipun cuma peluk-pelukan. Ya kalaupun pelukan dan tidak syahwat ya makruh. Jadi jangan sampai kebablasan. Naudzubillah. Itu kena kafarah itu. Sudah 3 kafarah. Yang keempat adalah kafaratu yamin. Kafarah karena melanggar sumpah. Nah, ini kita ini jangan gampang mengatakan wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi Allah. Hati-hati, dijaga itu mulut. Kenapa? Jangan sampai kita bersumpah lalu kita tidak melaksanakan sumpah kita. Karena kalau kita tidak melaksanakan sumpah kita, maka kena kafarah. Apa kafarahnya? Adalah it'amu 10 masakin, memberi makan 10 orang miskin. Atau bisa tidak memberi makan ke 10 orang miskin. Au kiswatuhum. Kalau tidak memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau tidak bisa memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Pilih salah satunya. Boleh memberi makan 10 orang miskin, boleh memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Salah satu. Nanti kalau tidak sanggup, baru berpuasa 3 hari. Jadi selama ini ada salah persepsi kita. Dikiranya kalau melanggar sumpah langsung puasa. Tidak. Puasa itu dilakukan kalau tidak sanggup memberi makan 10 orang miskin. Jadi memberi makan dulu 10 orang miskin. Karena di Al-Quran begitu ayatnya. Fakafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhu au tahriru raqabah. Maka kafaranya melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid, kalau tidak bisa 3-tiganya tadi, tidak menemukan budak, tidak bisa juga memberi makan orang miskin 10 orang miskin, tidak bisa juga memberi pakaian 10 orang miskin, maka fasiyamu salasati ayyam, baru berpuasa 3 hari. Ulama berbeda, ada yang mengatakan 3 hari berturut-turut, ada yang mengatakan bisa tidak berturut-turut. Ya, ini kafarahnya. Kalau bersumpah, makanya hati-hati kalau ditanya orang sedikit-sedikitnya, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, hati-hati. Jangan terlalu gampang mengatakan wallahi demi Allah atau bersumpah atas nama Allah, karena jangan sampai kita langgar. Kalau kita langgar itu, maka wajib kita membayar kafarah. Jadi sudah paham bahwa kafarah itu adalah sesuatu yang dipakai menutup atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah sesuatu yang kita pakai menutup itu berupa sedekah, memberi makan, puasa, atau memerdekakan budak. Ini namanya kafarah. Jadi para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Tengah, hadirin dan hadirat, betul-betul harus paham itu. Oh, kafarah itu ternyata begitu ya. Karena nanti mirip-mirip dengan fidyah. Fidyah itu lebih di bawah. Kafarah itu lebih tinggi. Kalau fidyah lebih rendah lagi. Tidak banyak kalau fidyah. Kalau kafarah tadi ini kan sampai 2 bulan berturut-turut. Itu kafarah. Hukumannya berat. Atau memberi makan 60 orang miskin. Itu berat.
Minimal tadi itu kalau kafara sumpah itu 10 orang miskin. Tidak ada di bawahnya. Nah kalau di bawahnya itu namanya fidyah. Nanti ini selanjutnya kita akan membahas tentang terkait dengan fidyah. Jadi kafara, fidyah. Jadi harus bedakan. Oh ini yang disebut dengan kafara. Ada yang disebut dengan fidyah. Fidyah itu apa? Ayuj'ala syai'un makana syai'in himal lahu. Artinya fidyah itu menjadikan sesuatu pada sesuatu yang lain sebagai larangan atau sebagai taming, sebagai hambatan. Kalau bahasa sederhananya tebusan. Fidyah itu disebut dengan tebusan. Jadi itu secara harfiah. Wa syar'an secara istilah apa sih fidyah itu? Aywadun yuqaddimuhul abdul mukallafu litakhallusi min makruhin wujjiha ilaihi. Aywadun, ganti, tebusan yang diajukan oleh seorang mukallaf min ajizin litakhallusi min makruhin wujjiha ilaihi. Litakhallusi supaya dia bebas dari sesuatu yang tidak dia sukai yang diarahkan padanya. Itu fidyah. Jadi fidyah itu sederhananya tebusan yang kita bayarkan atas sesuatu yang kita tidak sukai. Atau atas segala sesuatu yang kita lakukan yang sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Tapi karena ada sesuatu sehingga kita lakukan, maka ditebus. Itu fidyah. Nah, fidyah ini ada takarannya, ada ukurannya. Tidak sembarangan kita kemudian fidyah. Nah, untuk pembahasan fidyah terkait dengan puasa, mungkin insya Allah besok kita akan sampaikan itu. Misalnya, siapa yang wajib fidyah kalau tidak puasa? Siapa yang wajib mengganti kalau tidak puasa? Siapa yang dua-duanya mengganti sekaligus fidyah? Itu insya Allah besok kita akan bahas itu. Pada hari ini murni saya ingin membedakan 3 istilah, yaitu kafara, yang kedua fidyah, yang ketiga qadha. Itu saja. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua tadi, yakni fidyah. Maka kalau kita larikan ke puasa, apa fidyah dalam puasa itu? Fidyah puasa itu definisinya adalah iwadun yuqaddimuhu man ajaza anis siyami. Tebusan yang diajukan oleh orang yang tidak mampu menunaikan puasa, kafaratan lima uftira, untuk menutupi apa yang dia tidak puasakan. Jadi fidyah itu adalah tebusan yang diberikan oleh orang yang tidak sanggup berpuasa untuk menutupi hari yang dia tidak puasa. Jadi sederhananya fidyah itu adalah tebusan gara-gara kita tidak puasa disebabkan satu hal. Jadi harus ada alasannya. Jadi kalau tidak ada alasannya tidak masuk. Ini fidyah ini karena ada sebabnya. Nah, karena ada sebabnya sehingga untuk menutupi dirinya tidak puasa itu disebabkan hal itu, maka kemudian dia bayar fidyah atau dia bayar tebusan supaya nanti tidak berdosa. Nah, kan ini kan kewajiban puasa. Tiba-tiba dia tidak puasa karena ada banyak faktor. Nanti besok kita akan jelaskan faktor-faktornya itu. Nah, karena ada faktor itu, maka dia kemudian nebus supaya tidak berdosa gara-gara dia tidak puasa. Itu. Nah, ikhtalafal ulama'u fi miqdari fidyatis siyam. Berapa sih standarnya fidyah puasa itu? Ulama berbeda-beda pendapat. Pertama, ada yang mengatakan tuqaddaru bisa'in min tamrin. Bisa'in min tamrin itu ya lumayan banyak itu. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, fidyah itu standarnya adalah 2,5 kilogram atau sama dengan yang dipakai bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kan 3,5 liter atau kalau kilo 2,5 kilo. Nah, itu dipakai. Baik itu buah tamar kurma, buah syair
Au binisfi sa'im minal qumhi, atau setengah gandum, setengah sok gandum. Ya minimal lah 2 liter gandum. 2 liter. An kulli yaumin, itu dipakai membayar satu hari tidak puasa, satu sok itu. Maka ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki dikira-kira 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 literan. Ya, mud itu lebih kecil dari sok. Hanya dulu ulama-ulama kita itu tidak menyebutkan berapa dia ukur dengan mud. Karena dulu kan semua orang tidak pakai uang, jadi semuanya ukurannya makanan semua. Karena memang di ayat Al-Quran dan maupun hadis itu sebutannya adalah it'am, memberi makan. Makanya sesungguhnya kalau maulah paling afdal itu ya beri makan orang. Kalau di kitab-kitab itu kan disebutkan orang-orang dulu itu makan 2 kali yaitu pagi dan sore. Kita ini orang Indonesia pada umumnya makan 3 kali. Jadi pagi, siang, malam. Sehingga kalau kita menurut uruf kebiasaan kita di Indonesia, ya memberi makan 1 hari, 1 puasa itu 1 hari. Berarti ya 3 kali puasa, 3 kali makan. Kira-kira sekali makan berapa? 10.000 misalnya. Berarti 1 hari kita kena 30.000 kalau tidak puasa. Itu fidyahnya. Tapi nanti masalah siapa-siapa saja yang wajib bayar fidyah, besok kita jelaskan. Bukan hari ini. Di ini saya hanya mau menjelaskan tentang fidyah. Ukurannya apa? Itu tadi ukurannya menurut kebiasaan kita. Memberi makan 1 orang miskin 1 hari. Untuk 1 puasa. Jadi harus dipahami 1 hari untuk 1 puasa. Nah, bagaimana dengan pembayarannya? Wa yasihu ada'ul fidyati an kulli yaumin au ada'uha marratan wahida an kamilin ma tamma iftaru fi syahri ramadhana ba'da qidaihi. Jadi cara membayar fidyah itu dua cara. Apakah dibayar setiap hari? Hari ini saya tidak puasa, hari ini saya bayar fidyahnya. Itu bisa. Atau sekalian selesai Ramadan baru kita bayar. Misalnya saya tidak puasa Ramadan selama 10 hari. Langsung saya bayar 10 hari itu. Ya itu bisa. Jadi bisa sekaligus dibayar. Bisa juga dibayar setiap harinya. Hari ini tidak puasa, hari ini bayar fidyah. Besok tidak puasa, besok bayar fidyah. Itu bisa. Atau sekaligus. Artinya akumulasinya, tapi nanti dibayarnya setelah akhir. Jangan di awal. Jadi di akhir misalnya 10 hari saya tidak puasa. Pas akhir terakhir saya bayar langsung 10. Dari awal sampai akhir itu. Nah itu cara membayarnya. Jadi ini terkait dengan fidyah. Oleh karena itu perlu kita pahami, oh ternyata fidyah itu lebih ringan dari kafarah. Kalau kafarah tadi kan berat. Langsung 60 hari puasa, 60 orang miskin kita kasih makan. Nah, fidyah dia dibawanya itu hanya bayar 1 mud atau 1 sok, atau ya 1 hari 1 orang. Ya, dan ya tergantung puasanya. Dan puasa itu, fidyah itu kan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Karena wajibnya puasa itu cuma 30 hari. Jadi kalau 30 hari totalnya tidak puasa, ya bayar fidyahnya 30 hari itu. Kalau tadi kafarah kan sampai 60 orang miskin. Nah itu lebih banyak lagi. Nah itu makanya fidyah itu lebih banyak. Makanya di istilah ulama itu ada namanya al-kafaratul kubra. Ada al-kafaratul sugra. Kafarah besar, ada kafarah kecil. Kafarah besar itulah kafarah kecil itulah fidyah. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Terakhir yang perlu saya jelaskan adalah qadha. Apa sih yang dimaksud qadha itu? Kalau bahasa Bugisnya kan kalla. Ada 3 istilah yang perlu kita bedakan. Ada namanya ada namanya i'adah, ada qadha. Ada itu adalah fi'lul wajib fi waqtihi, melakukan perintah atau kewajiban kita sesuai dengan waktunya. Itu ada. Ada orang salah paham selama ini. Dikatakan ada lillahi ta'ala, dikiranya salat sendiri.
Bukan. Kalau bilang keadaan lillahi ta'ala itu bukan sholat sendiri, tapi sholat tepat waktu. Makanya meskipun kita tidak bilang adaan, tidak perlu. Karena kalau sholat ke tepat waktu otomatis namanya adaan. Ada orang memahami adaan itu dikiranya sholat sendiri. Padahal bukan. Adaan itu adalah fi'lul wajibi, melakukan kewajiban fi waktu sesuai dengan waktunya. Itu namanya ada. Ada yang kedua namanya i'adah, mengulangi. Apa itu? Fi'lu mislil wajibi fi waktihi. Melakukan kewajiban untuk kedua kalinya sesuai dengan waktunya. Jadi melakukan kewajiban untuk kedua kalinya pada saat waktunya masih ada. Contoh, saya sholat sendiri, lalu kemudian karena ada orang berjamaah, saya ikut lagi sholat kedua kalinya. Sholat kedua kalinya itu namanya i'adah, mengulangi sholat pertama. Kenapa? Karena ada faktor, yakni mengejar pahala berjamaah. Karena tadi waktu sholat sendiri tidak ada pahala berjamaahnya. Itu namanya i'adah. Tapi puasa tidak ada i'adahnya. Ini i'adah ini hanya untuk sholat. Nah, yang ketiga namanya qada. Qada itu apa? Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Melakukan kewajiban setelah berlalunya waktunya. Makanya qada puasa, kalau puasa kita, nanti kita bisa lakukan selesai Ramadan. Tidak ada orang kalau puasa sementara Ramadan. Kenapa? Masih ada kewajibannya. Tidak mungkin kita ganti pada saat Ramadan sendiri. Kenapa? Siang itu juga masih ada kewajiban kita. Maka qada itu nanti selesai Ramadan baru kita ganti. Hanya perlu saya jelaskan di dalam ini. Apa itu? Wa yajibu bittifaqil fuqaha'i qada'u 'ala man aftara yawman aw aksara min Ramadan bi uzrin kal maradi was safar wal haid wa nahwi aw bi ghairi uzrin. Maka qada ini wajib kita lakukan. Kalau puasa wajib kita lakukan, baik tidak puasa karena ada uzur seperti sakit, musafir dan lain-lain, atau karena tidak ada uzur, malas tiba-tiba tidak mau puasa, itu wajib ganti itu. Kalau dia tidak ganti berdosa. Nah, kapan waktunya diganti? Ba'da intihai, selesainya Ramadan sudah wajib mengganti, ila maji'i Ramadan al-mukbil, sampai datangnya puasa Ramadan berikutnya. Jadi 11 bulan waktunya kita mengganti itu. Mulai dari Syawal tanggal 2, tanggal 1 kan haram puasa, sampai 1 hari sebelum Ramadan. Itu waktu kita mengganti. Hanya ingat, wa yundabu ta'jilul qada'i, disunnahkan dipercepat mengganti puasa. Ibu-ibu, perempuan yang haid datang bulan, jangan ditunda-tunda, disunnahkan dipercepat. Apa tujuannya disunnahkan dipercepat itu? Ibra'al lizimmati wa musara'atan ila isqatil wajib. Satu, supaya kita bebas tanggungan. Kan namanya kewajiban mengganti itu kan berdosa kalau tidak diganti. Nah, jangan sampai kita meninggal belum sempat ganti, kan bisa dosa. Maka supaya kita bebas dari tanggungan kita, ganti cepat. Yang kedua, supaya kita lebih cepat mempercepat menggugurkan kewajiban. Kalau selesai habis qada kita kan selesai, tidak ada beban kita, karena sudah tidak ada kewajiban yang membebani kita. Wa yukrahu liman alaihi qada'u ramadhana ay yatatawwa'a bisaumin. Ingat, makruh berpuasa sunnah bagi orang yang punya qalla puasa, punya qada puasa, makruh berpuasa sunnah. Jadi jangan berpikir puasa sunnah dulu kalau ada qada tak ada qallata. Ganti cepat itu qada kita, ganti cepat itu puasa qallata sebelum puasa sunnah. Jadi jangan berpikir puasa sunnah dulu kalau ada. Kenapa? Makruh. Namanya makruh ya. Tidak rugi jika kerja. Maka ganti yang wajibnya dulu. Nah. Wa amma idza akhara al-qada'a hatta dakhala Ramadan akhar. Kalau ada orang, terutama ibu-ibu, perempuan, kalau ada perempuan tidak mengganti itu qada puasanya sampai masuk Ramadan lagi. Ini Ramadan misalnya Ramadan yang lalu, dia punya ganti, dia punya qalla atau punya qada 5. Sampai Ramadan ini belum ada ganti 5 itu. Maka masuk Ramadan ini lagi. Maka qallanya ini yang 5
ini gugur, dia wajib tetap ganti setelah Ramadan, plus ada tambahan sanksinya. Apa itu? Fidyah. Wajib dia membayar fidyah atau wajib dia menebus yang 5 tadi ini. Di samping wajib ganti 5, ditambah lagi ada fidyah, itu tebusan, wajib memberi makan 5 orang miskin karena 5 puasa nah tinggalkan. Karena dia tinggalkan 5 puasa sampai masuk Ramadan lagi, tidak nak ganti-ganti, maka wajib qada yang 5 itu sekaligus tambah lagi wajib bayar fidyah untuk 5 puasanya itu. Jadi perlu hati-hati bagi kita ini perempuan, hati-hati jangan menunda-nunda mengganti puasa. Itulah barangkali yang bisa sampaikan. Insya Allah besok kita akan membahas khusus terkait dengan siapa yang wajib qada, siapa yang wajib fidyah saja, dan siapa yang kena dua-duanya, wajib qada sekaligus wajib fidyah. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita bisa siaran besok dan menyampaikan terkait dengan orang-orang yang wajib qada dan orang-orang yang wajib fidyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.